Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini adalah salah satu ulama yang menjadi guru para ulama, gurunya para guru. Dan beliau punya kelebihan yaitu berkahnya itu lengkap, karena sebagian ulama ini keberkahannya ada di muridnya, ada lagi ulama yang keberkahannya itu ada di kitabnya, ada lagi ulama yang keberkahannya itu di keturunannya, di putra-putranya. Tapi subhanallah, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini lengkap. Beliau punya karya, punya kitab-kitab yang luar biasa dan dibaca di berbagai negara termasuk di Indonesia. Di pondok-pondok kita ini ya, di pondok-pondok sekitar kita ini dibaca Nasaihud Diniyah, Risalatul Mu'awanah dan lain sebagainya. Kitab beliau dibaca di Indonesia ini dan di negara-negara yang lain dibaca. Dan juga beliau punya murid-murid yang luar biasa yang jadi para tokoh, para ulama. Dan juga beliau mempunyai putra-putra yang bisa meneruskan estafet perjuangan beliau, menjadi putra-putra yang bisa membanggakan kepada orang tuanya, Masya Allah. Maka kita baca kitab beliau, beliau mengatakan ya, ini mengenai tentang hikmah atau faedah ketika kita melakukan puasa sebagaimana mestinya. Kalau kita puasa sesuai dengan adab-adabnya, maka apa yang akan kita dapatkan dari puasa kita ini? Karena Rasulullah SAW itu beliau bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa itu ternyata dia tidak mendapatkan apapun. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyaknya orang yang puasa dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali oleh-olehnya, hasilnya cuman lapar dan dahaga. Efeknya apa? Enggak dapat ya, enggak dapat apa-apa. Cuman lapar sama haus. Kenapa? Karena dia puasa, dia tidak menjaga adab-adab puasa. Nah, untuk supaya puasa kita ini membawa dampak yang luar biasa, dampak yang nyata pada diri kita, maka kita berpuasa dengan membawa adab-adab puasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam fikih itu ada disebutkan puasa itu ada mubtilatus shaum, tapi juga ada mufsidat. Mubtilat itu apa? Mubtilat itu adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Dengan artian kalau dia kerjakan membatalkan tersebut, maka puasanya enggak sah, harus qadha. Setelah Ramadan dia harus qadha, harus dia bayar. Ya, misalkan makan, minum, tapi di siang hari Ramadan, ya, dan lain sebagainya, melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka puasanya batal dan harus diqadha. Ya. Tapi ada mufsidat. Mufsidat itu bagaimana? Dia tidak batal puasanya. Dalam artian dia tidak harus qadha. Setelah Ramadan dia tidak harus qadha. Tapi pahalanya hangus. Pahalanya enggak dapat apa-apa. Manfaatnya enggak dapat. Ya, hasil dari puasanya apa? Ya hasilnya cuman lapar sama haus saja. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia tidak menjaga terhadap adab-adabnya puasa. Salah satunya adab-adab puasa yaitu dia menjaga anggota tubuhnya, jangan sampai matanya, telinganya, mulutnya dipakai untuk maksiat kepada Allah. Matanya lihat sesuatu yang diharamkan, telinganya dengarkan ghibah. Nggih, ghibah niku napa? Ngerasan-rasan. Nggih. Terus mulutnya dipakai untuk mencaci maki atau dipakai untuk menggibah. Nah, niki
Puasanya batal enggak? Sebetulnya enggak batal, tapi enggak dapat apa-apa dia. Oleh-oleh dari puasanya cuman haus dan lapar saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu adabnya ini disebutkan wa min adabi shaim, saya bacakan. Termasuk adab orang yang puasa Allah yukthiron nauma bin nahar. Seseorang ini jangan banyak tidur kalau siang hari. Kalau ngertos dengan gadah dalil. Dalilnya apa? Panggah iku naumu shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa ibadah, dalile iku tok pokoke. Nggih ben oleh turu ya. Nah, kula wingi angsal selembaran napa niku? Pamflet napa no? Nggih. Terus bangun tidur sahur. Habis itu tidur lagi, dibanguni sholat subuh. Habis itu tidur lagi, bangun-bangun duhur. Habis itu tidur lagi, dibanguni sholat asar. Tahu-tahu siap-siap buka. Sapi iso lek ngono. Gak kudu menungso, sapi kuat. Gitu. Turah turu. Enggak begitu. Seharusnya jangan memperbanyak tidur. Wala yukthirul akla billail, kalau malam hari jangan banyak makan, itu adab puasa. Fal yastaqsid fidzalika hatta yajida masalju wal atos. Hendaknya dia tidurnya dan makannya yang biasa-biasa saja, supaya dia merasakan lapar dan dahaga. Fatatahadzabu nafsuhu wa tataufu syahwatuhu. Ini kayak oleh-oleh. Akhirnya karena dilatih dengan puasa, dia yang merasakan lapar dan dahaga, ditahan, tidak banyak tidur, tidak banyak makan, tidak banyak minum, ditahan niku nafsunya terlatih, Pak. Syahwatnya niku terkontrol. Don ngapunten. Yang goda kita, paling menggoda kita ini apa sih? Setan apa? Jawabannya nafsu. Syaitan itu nanti di akhirat ketika mau dituntut sama orang-orang, setan jawabnya apa? Jawabnya, enggak, saya enggak pernah maksa, saya cuman bisi itok. Nyapo toh, kok gelemen ngelak? Wih loh, ngombe yo genek sing ngerti. Tak bisi itok. Lek Ramadan enggak bisa ya. Ramadan tidak bisa bisik-bisik setannya karena dibelenggu dan dijauhkan. Setan tidak bisa memaksa, cuman bisik-bisik tok. Tapi nafsu itu bisa memaksa, Pak. Nafsu kita ini bisa memaksa. Kalau enggak dituruti nafsu kita ini langsung bad mood, langsung bete, langsung sumpek, langsung frustasi. Enggak bisa dituruti, bahkan kadang-kadang sampai bunuh diri. Wah, itu setan itu. Apa itu yang maksa? Nafsu. Nafsu ini caranya untuk menundukkan salah satu yang paling kuat, yaitu dengan cara berpuasa. Tapi puasa yang pakai adab. Puasa yang pakai adab. Jangan sampai puasa cuman ganti jadwal. Ganti jadwal gimana? Kalau di luar puasa, dia itu puasanya jam. Sarapan jam pinten, Pak? Jam 7 misalkan. Sarapan jam 7. Makan siang jam 1, jam 2. Makan sore ya, maghrib, isya ngoten. 3 kali sehari misalkan ngoten. Ternyata lek Ramadan makane buka. Bar kuwi arepe traweh sik golek mangan neh. Bar traweh golek mangan neh. Sadurunge turu golek neh. Mari ngono sahur ping 5. Lah kok luweh nemen malian. Nggih, cuman ganti jadwal saja dan tambah. Seharusnya keluar dari Ramadan dia tambah kurus, kelihatan dampaknya. Keluar Ramadan tambah gemuk. Nafsunya tambah menjadi-jadi. Wah, enggak benar ini, nggih. Naam. Dan ini disebutkan bahwasanya salah satu manfaat kalau orang sudah dia itu menjaga nafsunya, dijaga ya, maka dia itu akan mendapatkan ya
mendapatkan ahli athar minal anwar wal mukasyafat wal khusyuk lillahi ta'ala wal inkisar baina yadayhi wa taladdud bi munajatihi wa tilawati kitabihi wa dzikrih. Maka kalau dia menjaga adab-adab, ya, menjaga adab-adab dari puasanya, maka akan terdapat cahaya dan dia akan melihat sesuatu itu dengan hakikatnya. Nggih. Ngeten lho, jenengan lek wonten cahaya teng ati, nggih. Niku berarti padang. Lek padang niku jenengan bisa jalan kenceng, tahu kapan belok kanan, belok kiri, kapan ngegas, kapan ngerem. Karena apa? Karena ada cahaya. Contoh, malam hari jenengan naik sepeda motor, lampunya hidup. Walaupun malam hari ngebut berani. Kenapa? Ada lampunya, ada cahayanya. Nanti kapan ngegas, kapan ngerem tahu dia. Ada lubang bisa menghindar dia. Kapan belok kanan, kapan belok kiri bisa dia tahu. Kenapa? Ada cahayanya. Jangan bayang nih, sepeda motornya banter, sisine gede. Lampu nih mati, peteng dedet. Kira-kira melayu piro? Halo? 120? Kuburan, Pak. Nggih, langsung niku des langsung. Innalillahi kuburan niku. Enggak berani walaupun seharusnya bisa lari kenceng tapi ternyata gelap. Maka enggak bisa dia akan lari kenceng. Dia akan pelan-pelan. Itu pun dengan perasaan was-was, dengan ketakutan, dan sudah seperti itu kadang-kadang terjatuh dan terluka dia. Kenapa? Gelap. Nah, lek jenengan puasa Ramadan dengan adab-adab yang telah ditentukan dalam puasa ini, maka akan ada cahaya di dalam hati. Akhirnya Anda tahu bagaimana langkah saya ini. Saya harus jalan, harus kenceng, harus ngerem, kanan, kiri, ada bahaya, semuanya tahu. Kenapa? Ada cahaya. Saged dipahami insyaallah nggih. Nggih, mila mudah-mudahan ini Ramadan ini betul-betul membawa dampak yang positif bagi kita. Nggih, niki wau terakhir niki nggih. Niki wau disebutkan nanti orang yang puasa Ramadan dengan menjaga adab-adabnya dia akan merasakan khusyuk lillah. Berarti tenang, anteng, keranten Gusti Allah karena Allah. Kemudian dia akan merasakan inkisar baina yadai. Dia akan terpecah-pecah dirinya, berkeluh kesah, sambatan, curhat, tapi datang sinten? Datang Gusti Allah. Seperti anak ketika dapat masalah mungkin curhat, datang bapak ibuke. Lah niku saged curhat, bisa curhat kepada bapak ibunya niku plong, Pak. Kenapa? Bapak ibu akan membela saya, akan memberikan solusi kepada saya, minimal unek-unek pun brol. Nah ini kita kalau sudah mendapatkan hikmah dari puasa kita ini, kita akan merasakan nikmatnya berkeluh kesah kepada Allah. Ya Allah, saya punya masalah, ya Allah saya ini punya kekurangan, ya Allah saya punya begini. Mengeluh kepada Allah tapi rasanya nikmat. Rasanya nikmat. Oke? Nah, mengeluh kepada Allah tapi rasanya nikmat. Itu adalah salah satu manfaat dari puasa kita kalau menjaga adab-adab puasa. Wataladzud bimunajatih, dan juga merasakan kelezatan, kenikmatan ketika kita ini mengadu kepada Allah, ketika ini berduaan dengan Allah, tahajud, berdoa, bisik-bisik dengan Allah, nikmatnya luar biasa. Tidak semua orang dapat itu. Kadang-kadang diajak zikir itu wah bote. Ini enggak, ketika zikir nikmat, ya. Dan tilawati kitabihi wa dzikrih, ketika membaca kalam-kalam Allah, membaca Al-Quran, dan ketika berzikir kepada Allah merasakan betapa nikmatnya. Niku salah satu manfaat kalau kita melakukan puasa, khususnya puasa Ramadan ini. Bukan hanya puasa Ramadan ya, bukan hanya, berarti puasa yang lain pun sama. Yang paling utama adalah puasa Ramadan. Ternyata kita puasa sambil menjaga adab-adabnya, maka akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Insya Allah, ya. Insya Allah. Bismillah. Nopo mawon adabe, waktunya boten nutut.
niki insyaallah para asatid yang lain akan membacakan adab-adab puasa yang lain insyaallah, dan makanya jenengan ikuti terus nggih, ikuti terus khatmul Quran keliling niki supaya semakin banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dan kita praktekkan sehingga betul-betul menjadi tuntunan kita dalam amal ibadah kita setiap hari. Allahumma amin, sehingga amal ibadah kita setiap hari ini betul-betul menghasilkan manfaat untuk kita di dunia ini dan khususnya untuk di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ngoten saking kula menawi wonten lepat-lepatipun atur nyuwun ngapunten sagung-agungipun. Hadaniyallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.